Kembali lagi di channel Kibar Suara ID. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang pasal 40 ayat 1 tentang UU Pilkada, yang mana keputusan MK kali ini memberikan keuntungan pada PDIP agar dapat mencalonkan kader-kader terbaiknya. Oke, kita mulai. Ketua MK Soehartoyo yang membacakan amar putusan tersebut menyampaikan, Mahkamah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora. Untuk sebagian, Mahkamah juga menyatakan pasal 40 ayat 1 UU Pilkada tidak mempunyai kekuatan hukum, mengikat sepanjang tidak dimaknai partai politik atau gabungan partai politik. Peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Berikut adalah salah satu persyaratan dari putusan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar DPT dengan jumlah 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara yang sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. 3. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. Nomor 4. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wakil dan wali kota dan calon wakil wali kota. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT sampai dengan 250.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. Kedua, kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. Ketiga, kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. Yang keempat, kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten atau kota tersebut. Maka dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa semua partai bisa mencalonkan kader-kadernya sendiri tanpa berkoalisi jika sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini sangat menguntungkan partai PDIP dan juga sangat menguntungkan Bapak Anies Baswedan, sehingga ada dua kemungkinan. Pertama, Anies Baswedan akan dicalonkan sebagai calon gubernur oleh partai PDIP, atau PDIP akan mencalonkan kadernya sendiri dengan calon gubernur atau calon wakil gubernur yang dipilih oleh Ketua Umum Partai PDIP. Menurut kalian, apakah Anies Baswedan akan dicalonkan sebagai calon gubernur atau PDIP akan berangkat dengan perahunya sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar.